Allah Subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatan na'im min sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada segenap jamaah kaum muslimin rahimahullah, satu kehormatan dan satu kebahagiaan serta satu kebanggaan bagi saya pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan masyarakat Cakung, khususnya jamaah Masjid Jami Al-Muhabbab, dan teristimewanya juga untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Husniyah, di mana di sini saya bisa berjumpa dengan para tokohnya, baik Kiai Syafi'i dan keluarga serta seluruh Dewan Guru Pondok. Begitu juga Ustaz Al-Haj Abdul Khalid selaku pimpinan TKM daripada masjid dan seluruh pengurus yang ada. Saya sampaikan terima kasih atas sambutannya yang begitu hangat dan penerimaannya untuk kehadiran saya di tempat ini. Mudah-mudahan bertemunya kita, bersilaturahimnya kita pada hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan pondok pesantren yang kita cintai, begitu juga masjid yang sangat kita muliakan ini senantiasa dilindungi, dijaga dan diberkahi, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, kenapa tadi saya katakan satu kehormatan dan satu kebanggaan serta kegembiraan? Karena tidak ada yang tidak tahu kalau pesantren di Cakung ini sejak dulu kala sampai hari ini, saudara, merupakan pusat tempat pengajaran dan pembelajaran sekaligus pengembangan dan penyebaran ilmu falak yang sudah mulai rangkap dikuasai oleh umat Islamnya. Takbir! Allah Akbar! Sallu ala Nabi. Saudara, ilmu falak yang diajarkan di pondok kita ini bukan sembarang ilmu. Ilmu falak ini merupakan ilmu yang mengkombinasikan antara ilmu astronomi dan ilmu fikih. Jadi nggak ada itu. Yang namanya ilmu falak dalam Islam hanya berpegang kepada astronomi saja, nggak ada ya. Ada ilmu fikihnya dan ada ilmu astronominya, saudara. Kalau hanya astronomi saja, itu bukan ilmu falak Islam. Ilmu falak Islam itu dikombinasikan. Di sana ada ilmu fikihnya dan di sana ada ilmu astronominya. Alhamdulillah. Dan kebanggaan kita bahwa ilmu astronomi itu yang menemukan ulama Islam. Dan orang Barat yang menemukannya, sudah bukan. Sudah yang menemukan ilmu astronomi, yang mengembangkan ilmu astronomi adalah para ulama salaf kita yang sudah ada puluhan abad yang lalu. Alhamdulillah. Kalau yang bertanya apa sih pentingnya ilmu falak, sangat penting, saudara. Satu, dengan ilmu falak, saudara, kita bisa tahu taqwa sholat. Lebih mudah mengenal waktu sholat, saudara. Lebih simpel untuk mengetahui masuknya waktu sholat 5 waktu. Yang kedua, dengan ilmu falak, saudara, kita juga bisa membuat kalender. Gak bisa buat kalender Islam itu kalau kita nggak ngerti ilmu falak. Jangankan kalender 1 tahun, kalender 1000 tahun bisa dibuatnya. Itu keunggulan ilmu falak. Berasa ilmu falak ini ya. Yang ketiga, saudara, dengan ilmu falak itulah juga kita bisa menentukan atau memperkirakan kapan awal Ramadan, kapan Idul Fitri, dan kapan Idul Adha. Subhanallah.
Nggak sampai di situ. Dengan ilmu falak bahkan kita bisa menentukan arah, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, dan di mana arah kiblat. Subhanallah. Bahkan dengan ilmu falak kita bisa tentukan tanggal untuk daerah Jakarta misalnya, tanggal berapa, bulan apa, matahari di siang hari tepat ada di atas Ka'bah. Subhanallah. Sehingga di tanggal tersebut manakala kita melihat matahari, itulah arah kiblat kita, saudara. Itu semua ada di dalam ilmu falak. Jadi ilmu falak ini luas. Kalau saya sebutkan satu persatu, luar biasa banyak faedah dan manfaatnya. Nggak sampai di situ, termasuk untuk mengetahui konversi tanggal. Tanggal 17 Agustus 1945 berapa sih tanggal hijriahnya? Ilmu falak bisa jalan, sudah. Jadi ilmu falak itu bahkan bolak-balik, sudah. Tanggal sekian Ramadan tahun sekian berapa sih tahun mileniahnya? Itu semua ada dalam ilmu. Nggak sampai di situ, ilmu falak itu membantu ruqyah, sudah. Jadi ruqyah yang setiap bulan dilakukan oleh pondok pesantren kita di kampung ini, saudara, bukan ruqyah sembarangan, tapi ruqyah yang berdasarkan ilmu kisah, berdasarkan ilmu falak. Apa manfaat ilmu falak untuk ruqyah? Manfaatnya kita bisa tahu jam berapa bulan itu muncul, bisa dilihat selama berapa menit, di ketinggian berapa, dan letaknya di mana. Kalau orang yang ngerti ilmu falak disuruh ruqyah, nah, begitu dilihat cakrawala barat itu maka letaknya di mana bulan. Dan ngerti ilmu falak sudah. Tapi kalau orang ngerti ilmu falak, saudara, dia ngitung, dia udah ukur. Oh, ntar nih bulan munculnya di sebelah sana. Nggak mungkin di sebelah sana. Adanya di sana tingginya sekian, udah tinggal pasang lampu aja, pasang mata, selesai sudah. Nah, kadang-kadang ada heran, otakku masih pakai bambu. Kan sekarang kadang udah modern. Saudara, bambu itu untuk memposisikan supaya mata kita gak jelalatan kemana-mana, supaya mata kita pas melihat titik di mana hilal itu akan muncul. Karena 1 detik Anda terlambat, 2 detik Anda terlambat, Anda gak bakal bisa melihat hilal tersebut, saudara. Jadi itu mata dipanteng di bambu, saudara. Terus dilihatin dia. Dan itulah pentingnya ilmu falak. Dan itu semua dipelajari, diajarkan, dan dipraktekkan di pondok pesantren di kampung ini. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya, senang tidak? Bersyukur tidak? Bangga tidak? Dan kampung bukan baru setahun 2 tahun urusan ruqyah ini sudah puluhan tahun, 100 tahun lebih, saudara. Alhamdulillah. Dari dulu mu'allim Betawi, saudara, mulai Mansurnya, guru majidnya, saudara, bahkan dari zaman Syekh Abdul Rahman Al-Misrinya, dari zaman Habib Utsman bin Yahya, cucu beliau, saudara, itu di mana-mana para ulama Betawi, alhamdulillah, mereka mempelajari dan mendalami ilmu falak, baik itu hisabnya maupun ruqyahnya. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Terus ada nanya, tapi kenapa jadi beda? Kan begitu. Jawab jangan nih. Tahun depan. Sudah, kalau usah kaget dengan perbedaan, saudara. Karena kenapa muncul perbedaan? Banyak sebabnya. 1, ada yang berbeda karena berbeda di kriteria. Ada saudara kita yang kriterianya wujudul hilal. Pokoknya kalau hilal di atas 0 derajat udah masuk bulan baru. Mau kelihatan nggak kelihatan ada yang pegang seperti itu. Ada lagi saudara kita nggak bisa, wujudul hilal itu imkannya di atas 2 derajat, saudara. Nah kalau sudah di atas 2 derajat memang masuk tanggal baru. Tapi untuk urusan ibadah mesti diperkuat dengan ruqyah. Ada lagi saudara, jadi masing-masingnya punya rumusan. Kalau yang 0 derajat dia punya alasan. Pokoknya kalau di wujudul hilal maksudnya dia punya alasan. Kalau dia di atas 0 derajat dia bulan baru secara astronomi. Kita maklumi yang 2 derajat juga punya dalil, punya alasan. Kenapa? Karena memang sudah
aksi dari para ulama kita, saudara, puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, kalau di atas 2 derajat itu bisa dilihat. Itu kan dalil juga namanya. Ada lagi yang 7 derajat, saudara. Jangan kaget dengan 7 derajat, saudara. Mereka juga punya dalil. Kenapa? Karena perjalanan bulan itu kan 1 bulan 360 derajat. Kalau sebulan 360 derajat dibagi 30 hari, saudara, berarti sehari berapa derajat? 12 derajat perjalanan bulan. Nah, separuh dari 12 berapa? 6 derajat. Ada yang tetapin mesti 7, lebih dari separuh. Kalau lebih dari separuh 7 derajat, baru bulan baru. Ini kan namanya ijtihad. Nggak usah ribut. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumentasi. Kira-kira jelas gak? Ada lagi yang baru, saudara. Ditentuin 3 derajat pakai elongasi. Dalilnya apa? Katanya dirinya yang pernah melihat. Itu urusan masing-masing, saudara. Nah, urusannya apa? Kenapa saya katakan begitu? Kalau menetapkan 3 derajat juga mesti ada dalil. Siapa dulu ulama yang pernah lihat? Siapa dulu tokoh yang pernah lihat? Jangan bikin haram sendiri kalau nggak ngerti fikih. Ini fikih nggak ngerti, cuma modal astronomi, main tetapin. Ini bisa membuat lentur di tengah umat, saudara. Tapi tetap kita hormati sebagai sebuah pendapat. Alhamdulillah. Begitu saya tanya, kalau begitu saudara, kalau banyak pendapat, banyak sistem, banyak rumus, berbeda kriteria, wajar tidak berbeda? Wajar tidak berbeda? Waduh, bilang, tapi kan kalau berbeda jadi berkah. Siapa bilang? Kita di Indonesia selama ini berbeda-beda. Ada yang subuh pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, nggak pecah-pecah. Pecah aja. Kita sholat di Ustaz, ada yang duduk terlurus, ada yang digodek-godek, ada yang ribut. Ada yang habis sholat nongkrong, nggak perlu digodek-godek dulu. Ada yang begitu. Saya tanya, kita tetap nggak bersatu. Nggak ada masalah, saudara. Ada yang mengambil rakaat sholli, fardhu Jumat, ada yang? Ada yang dia bagian mulut, ada ya? Ada yang nongkrong, kenapa nggak baca? Nggak ada. Berbeda itu bukan berarti pecah, bukan. Boleh berbeda, asal kita jangan berbeda. Jangan gara-gara perbedaan kita merasa paling suci sendiri, paling benar sendiri. Orang lain kita salahin, orang lain kita sesatin, orang lain kita kafirin. Itu yang nggak boleh, saudara. Itu yang namanya berpecah belah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap saling menghargai? Saudara, saya ini belajar ilmu falak dari pondok pesantren Husniyah, saudara. Saya tahu ilmu falak dari Kiai Syafi'i, Kiai Mulyazid, Kiai Wagali, Kiai Labi, Kiai Suyadi, semua adalah produk dari pondok pesantren di kampung ini, saudara. Saya pelajari banyak sistem diajarkan oleh guru-guru saya tersebut, dan saya ini murid yang agak bandel, nanya paling banyak. Pokoknya itu guru betul aja kita tanya dulu. Ustaz kenapa begini? Ustaz kenapa begini? Ustaz kenapa begini? Ustaz ini kok begini? Ustaz kok begitu? Anda boleh tanya Kiai Nur Yasin. Mana Kiai Nur Yasin? Kalau takut di bawah 5 guru buat kerjaan saya. Muridnya 1, gurunya 5 dia buat. Dan saya nanya ini, saya nanya itu, saya kalau belajar memang suka nanya, kita berondong sama pertanyaan. Kenapa? Karena rasa ingin tahu. Singkat cerita, saya tidak ingin berpanjang lebar. Kenapa sih pondok kita di kampung yang kita cintai ini kok masih pakai cara yang klasik? Yang namanya kitab Sulaman Direct. Ada yang nanya, kan sekarang udah modern, sekarang udah ada astronomi, udah ada teropong, udah ada planetarium. Kenapa masih pakai cara yang lama? Mau tahu jawabannya? Mau tahu tidak? Betul. Kenapa saya bisa tahu? Ya saya murid sini juga, saudara. Mau tahu nggak? Kapan? Jumat yang akan datang. Sekarang juga. Ente nggak mau ada datang lagi gimana nih? Insyaallah baik, saudara. Saya mau sampaikan. Saya kasih contoh saja, misal saja. Ada teori modern, sistem modern namanya Epimerides. Ada almanak nautika, ada genius, ada sekarang naik.
dan lain sebagainya. Nah, sistem klasik itu ada Sulamun Nairin, ada lagi Iqadunnya, ada lagi di sana Bani Akul Bisa, ada Rukasoton, Wafiyah dan lain sebagainya. Saudara, saya mau kasih contoh dua aja antara Sulamun Nairin dan kawan-kawan wa akhwatuha tadi. Nah, begitu juga yang menulis wa akhwatuha, saudara. Ini yang modern. Saudara, kenapa saya, saudara, senang belajar di pondok pesantren Cakung ini? Karena begitu malah dan saya mendukung untuk penggunaan sistem yang klasik karena ada alasan, saudara. Alasan pertama, perhatikan baik-baik. Karena sistem epimenis itu dikarang disusun oleh orang non-muslim. Sulamun Nairin, kitab-kitab klasik itu disusun oleh ulama. Tentu saya lebih mengedepankan karya ulama muslim daripada karya yang di luar Islam. Kira-kira jelas ya? Bukan, saya bukan merendahkan epimenis, bukan. Ini kan pertimbangan. Ini karya ulama. Yang ini karya non-muslim. Saya utamakan karya ulama. Yang kedua, saudara, Sulamun Nairin itu datanya berbasis dari zaman 40 saudara. Dari zaman sebelumnya sudah disamarkan. Dari 1000 tahun yang lalu. Jadi ulama-ulama yang menyusun itu datanya sudah. Jangan lupa disusun oleh ulama dari 1000 tahun yang lalu. Sementara epimenis itu baru kemarin lahir. Nah, jadi kalau berbeda ini ada sistem klasik yang sangat tua, lama dibuat oleh ulama, ada sistem baru. Saudara, kenapa dia baru? Karena dia mengandalkan teknologi kan baru, saudara. Dulu nggak ada teknologi modern. Dia mengandalkan teknologi modern, dia lahirnya baru. Nah, saya, saudara, dan guru-guru saya lebih mengedepankan yang akdam, yang lebih tua, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Yang ketiga, saudara, epimenis yang dibuat atau almanak nautika itu dibuat oleh orang-orang Arab untuk kepentingan pelayaran. Berlayar di laut, saudara, nahoda itu nggak tahu arah. Dia mesti menentukan tangga, sudut, gerak, kecepatan, saudara. Begitu juga koordinat. Mereka berpegang kepada epimenis dan almanak nautika untuk kepentingan pelayaran. Sedangkan Sulamun Nairin dan kawan-kawan yang klasik-klasik itu disusun dikarang oleh ulama dengan niat untuk ibadah. Beda. Yang satu untuk pelayaran, yang satu untuk ibadah. Saya dan guru-guru saya lebih yakin dengan yang disusun buat ibadah daripada yang buat pelayaran. Wajar tidak? Wajar tidak? Jadi satu, saya lebih yakin buatan ulama. Saya lebih yakin karena dia lebih dulu, lebih tua. Yang ketiga, saya lebih yakin karena memang disusunnya untuk ibadah. Kira-kira jelas kan? Jelas kan? Nah, kalau begitu saya dan guru-guru saya kalau berpegang kepada yang klasik, wajar tidak? Yang keempat, saudara, kalau soal akurat, saudara, atau soal akurat, pertama yang ingin saya sampaikan adalah ternyata di antara sistem pidana sendiri beda-beda. Epimenis sama almanak nautika beda. Almanak nautika sama Starlight beda. Starlight sama Genius beda-beda yang modern. Jadi kalau ada bilang yang modern pasti akurat, pasti benar, tidak mungkin meleset. Siapa bilang yang modern sama yang modern beda? Nah kalau dia beda, kita mau model apa? Dia kira-kira jelas kan? Jadi kalau antara klasik ada perbedaan, Sulamun Nairin, ada sedikit beda, wajar. Memang ini semua takdiri perkiraan, saudara. Tapi kalau tiba-tiba sistem modern mengklaim kami yang paling akurat, kami yang paling benar, kami pasti tepat, nggak mungkin kami salah.
belum tentu. Buktinya, andai kata teknologi itu betul-betul pasti tepat, betul-betul pasti benar, mestinya sesama teknologi yang beda. Ternyata sesama teknologi beda ya? Beda. Jangan aku benar dulu dong sendiri. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Yang berapa sekarang? 5. Yang kelima, untuk membuktikan keakuratan suatu sistem, kita uji aja pada saat terjadi gerhana. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, kita lihat. Oh, selama modern perkiraannya berapa nih? Kita lihat, perkiraannya berapa? Kita uji aja nanti. Begitu gerhana terjadi, mana yang lebih dekat? Ternyata kadang-kadang dekat ke epimeris jauh dari sulam. Kadang-kadang dekat ke sulam jauh dari epimeris. Contohnya seperti gerhana kemarin. Gerhana kemarin hitungan sulam, hitungan catur lebih tepat dibandingkan hitungan epimeris, saudara. Nah, ini menunjukkan apa? Mau yang modern, mau yang klasik, sama-sama duga-duga, kira-kira. Nah, jangan merasa paling. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jangan diterusin, kalau diterusin jadi pengajian falah. Saya cuma ingin menyampaikan, saudara, yang penting kita jangan ribut. Terus ada yang bilang, tapi bagaimana kalau pemerintah sudah menetapkan? Pemerintah itu penguasa. Penguasa itu punya hak dan wewenang. Ya kan pemerintah umumkan jangan kita ganggu, jangan kita serang, jangan kita hina. Kemudian bagaimana masyarakat se-Indonesia mengikut pemerintah? Silakan, tidak paksa kalian, bebas mereka pun. Nggak apa-apa, ikuti aja pemerintah. Tapi jangan menyalahkan ulama yang berbeda, jangan menyalahkan santri yang berbeda, jangan menyalahkan pesantren yang berbeda. Karena ulama, santri, dan pesantren berbeda tersebut, mereka punya hitungan, mereka punya ilmu, mereka ngerti fikih, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kuncinya ya jangan menyalahin dong. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Juga jangan menyalahkan masyarakat yang ikut kepada ulama yang duluan. Ini kan menyangkut zikr, ini menyangkut trust, ini menyangkut keyakinan dan kepercayaan. Kalau tunggu masyarakat percaya sama kiainya, masa kita mau larang? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang penting jangan ribut. Jangan ribut. Sudah, nggak usah ribut. Kayak seperti tadi kita sholat tuh, ada nunjuk, ada begini, nggak ada ribut ya? Begitu juga ada lebaran luar, ada lebaran belakang, jangan ribut. Ada puasa luar, ada puasa belakang, jangan ribut. Jangan aja sesuai keyakinan masing-masing. Jangan menyalahkan orang lain. Saya tanya, kalau kita saling hormat begitu, damai tidak? Tenang tidak? Gaduh tidak? Ribut tidak? Apa kalau kita gaduh? Apa kalau kita ribut? Kira-kira jelas? Alhamdulillah. Orang kampung lebaran datang hari. Coba sama saya ya. Alhamdulillah, saya juga kemarin lebaran Jumat. Cuman memang saya tidak mengumumkan secara terbuka. Saya dan keluarga lebaran Jumat, saya sholat Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Tapi besoknya, saudara, saya lepas dengan keluarga. Mau sholat di masjid, keluarga di masjid, saudara, dan seterusnya. Malamnya juga takbirannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi nggak ada ribut, nggak ada ya gaduh. Alhamdulillah. Itu juga di kampung di sini saya lihat mayoritas juga Jumat. Ada 1-2 yang tetap ikut pemerintah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan ribut. Saya mau tanya sekali lagi, siap bersaudara? Siap bersatu? Ini saya datang kemari sekalian silaturahim, sekalian meminta Bapak lagi di kampung mau memperdalam ilmu falak lagi. Karena dari 33 sistem dulu yang saya baru diajarkan baru hampir 10 sistem, belum semua. Nah, saya senang belajar. Saya senang mempelajari ilmu falak ini. Apa? Saya mempelajari untuk apa? Untuk dikembangkan di pondok pesantren saya di Megamendung. Di Megamendung itu ada 2 ilmu rangka yang memang sedang kita kembangkan. Yang pertama ilmu falail, yang kedua adalah ilmu falak. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau ribut, jangan seperti kemarin. Ada momentum.
Yang mesti dilarang itu pesantren yang ngadain Jumat campur perempuan laki. Perempuannya ditaruh paling depan. Udah gitu sholatnya pakai kursi. Di sebelah kursi dengan jumlah pakai kursi, sholatnya di sebelah. Ini masjid apa gereja? Udah gitu ada orang non muslim ikutnya nggak duduk di dalam masjid tersebut ikut sholat Jumat, ngawal atau tidak? Perempuannya disuruh jadi khatib. Yang begini yang mesti dilarang. Bukan yang berbeda soal kunut, bukan yang berbeda soal bakal nggak batal kena perempuan. Saudara saat kunut, bukan yang berbeda dalam penetapan Idul Fitri, Idul Adha. Yang mesti dilarang, yang mengubah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Betul? Ada pesantren yang semacam itu, saudara, perlu ditutup tidak? Harus ditutup tidak? Harus tidak dibubarkan? Bubarin FPI. Kacau. Maksudnya begitu yang dibubarin. Masa perempuan disuruh jadi khotib, jadi imam Jumat, perempuan disuruh jadi imam begitu lagi sholat di kampung, sholat dan gak jelas sudah. Orang kafir boleh masuknya kemarin Jumatan dia baca Injil. Nggak sampai di situ. Jamaahnya diajaran salam, bahkan diajaran salam Yahudi. Salam apa? Kita sudah punya salam dunia dan akhirat. Salamnya orang beriman, salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah lupa, jangan diganti-ganti. Betul? Betul? Kalau diajaran salam Yahudi, kalau diajar salam Yahudi, jangan ini pesantren. Saudara, orang diajaran salam Yahudi, murid ribuan yang begitu bubarin. Betul? Setuju? Yang dibubarin yang untuk diskotip, yang dibubarin yang lawan dari kubiti, yang dibubarin yang untuk judi, punya. Udah cukup lah, terusin urusan pasang lagi. Ya kita sekali-sekali curhat boleh dong. Boleh ya? Kalau ada intel di sini masih masa percobaan. Nggak boleh ya. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Intinya kita umat Islam jangan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Boleh kita berbeda selama punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak apa-apa kita beda.